unjuk Pak Dr. Hedi Julistiono mewakili beliau di dialektika hari ini. Semoga lain waktu bisa hadir juga menjadi narasumber kita ya, Bu Atit. Ada Mbak Hani Susanti, ada Pak Adi Pranajaya, Pak Akmal, Bu Elida Yusma, kemudian Mbak Harisatul Ilma Kamalia, Mbak Rini Handayani, Mbak Tirta Kumaladewi, Mbak Titin Yulineri, ini Mbak Jusmaidar Sepriani. Sudah ada 10 orang di ruang sebelah yang semoga bisa mendengar suara saya ini. Sambil kita menunggu yang lain, juga narasumber kita sampai jam 12.30. Silakan Bapak dan Ibu sambil beraktivitas yang lain, entah makan siang atau mengerjakan tugas-tugas yang lain, dipersilahkan. Karena ini adalah acara kongko dan santai atau labul ilmi. Sambil saya juga mau minum kopi dan makan siang ini ya. Hari ini saya WFO. Selamat datang Pak Dr. Arif Budi Witarto, narasumber kita yang kedua untuk hari ini. Semoga Dr. Arif sehat walafiat karena kemarin selamat datang. Ya, kemarin Pak Arif ini dalam perjalanan ya? Iya Pak, lagi di mobil Pak. Lagi di mobil. Ya, kalau begitu sambil memantau saja, nanti mungkin agar jaringannya lebih stabil, nanti dibantu oleh host di LIPI Jakarta. Sambil kita tunggu juga Pak Dudi, Ketua DKM, untuk bisa hadir di sini. Ya. Nanti slide-nya minta dibantu ya, Pak Agus. Ya, nanti kita minta saya nggak bisa. Oke, Mas Kus, yang di itu nanti filenya tolong dibantu ya, biar Dr. Arif nanti live menjelaskan lewat suara saja. Oke, ya Pak. Ya, terima kasih. Oke, ya sami-sami. Terima kasih. Standby dulu aja ya berarti. Ya, silakan monitor saja. Ini sudah hadir sebentar lagi Ketua DKM Bapak Dr. Dudi Hidayat akan bersama kita. Sambil juga Bapak dan Ibu di ruang sebelah ini juga hadir juga. Alhamdulillah. Selamat datang Pak Ketua DKM Masjid Baitul Hikmah LIPI Jakarta, Dr. Dudi Hidayat. Biasanya pakai picis, hari ini picisnya di mana Pak? Ketinggalan. Ketinggalan di mobil. Ya. Terima kasih. Masih ada 3 menit lagi sambil menunggu yang lain. Ini ada Pak Ahmad Dinoto. Sudah ada Pak Hedi. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Hedi? Damang, baik Pak. Pak Arif, gimana kabarnya Pak Arif? Pak Arif sedang dalam perjalanan. Itu di mute Pak, tadi di mute itu. Ya, alhamdulillah Pak Dede, alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya Pak Arif. Sedang di mana nih? Lagi di mobil Pak, di perjalanan. Dari mana ke mana? Dari mana ke mana Pak Arif? Ini lagi di Jakarta Pak. Oh Jakarta. Sekalian ke LIPI Jakarta juga nggak apa-apa juga sih. Ya nanti lihat. Ya situasi kondisi ya. Iya. Berapa lama Pak di Jakarta nih? Mungkin sampai Jumat ini ya, atau ngelihat lo nanti kalau. Kalau ada waktu ya. Oke, ini Pak Arif Budi Witarto. Ini kalau saya cari filenya, udah nggak ada ini ya. Nanti silakan perkenalkan sendiri ya, Pak Arif Budi Witarto. Kenalan singkat saja nanti sebelum ini presentasi. Ya Pak. Insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya Pak Arif dan Pak Hedi Julistiono. Ini adalah lambang Garuda dan Presiden, Wakil Presiden di belakangnya Pak Hedi. Ini sangat Pancasila sejati ya. Alhamdulillah. Di kantor nih Pak Hedi. Iya Pak. Luar biasa. Itu biologi luar biasa ya. Ada ruang ini. Oke, 1 menit lagi. Mohon izin Pak
Dudi, Bapak Hedi, dan Pak Arif, kita mulai ya. Sesuai dengan on time, Bapak dan Ibu, sambil menunggu yang lain di ruang sebelah, Bapak dan Ibu silahkan beraktivitas seperti biasanya saja, sambil makan boleh, sambil mengerjakan tugas yang lain boleh, nanti sambil kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di Q&A. Ini alhamdulillah sudah ada teman-teman bergabung. Ini ada Pak Rohmadi dari Serpong yang sudah rajin sebagai anggota jamaah ini. Oke, Bapak dan Ibu, sudah jam 12.30. Mohon izin kita mulai acara dialektika Baitul Hikmah LIPI Jakarta ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah atas segala karunia, hidayah serta inayahnya, masih diberi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama menghirup udara segar hari ini dan masih sehat walafiat. Semoga kita dihindarkan dari segala penyakit, terutama dari COVID-19. Dan semoga keluarga kita, kolega kita, dan masyarakat sekitar kita tetap sehat, dan semoga Allah segera mengangkat penyakit pandemi ini dari bumi Indonesia, juga dari seluruh dunia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Walaupun pandemi ini masih lama ya, kelihatannya. Mungkin nanti Dr. Arif dan Dr. Hedi akan menjelaskan juga tentang COVID seperti apa, karena kita hari ini akan membahas konsep biologi menurut Al-Quran dan Sains. Ini kelanjutan seri ketiga. Yang sebelumnya yang pertama Pak Kepala LIPI dengan Dr. Agus Purwanto dari ITS membahas konsep fisika, dan minggu yang lalu, pekan yang lalu, Deputi IPT Dr. Agus Haryono membahas tentang kesetimbangan dalam konsep kimia menurut Al-Quran dan Sains bersama dengan Ustadz dari INSIS, yaitu Ustadz Muhammad Samiun Salim. Dan hari ini kita akan konsep biologi, dan ke depan, pekan depan insya Allah kita akan bahas juga tentang konsep perubahan sosial menurut Al-Quran dan Sains. Jadi kami berdiskusi dengan Ketua DKM bahwa kita memang akan memunculkan tema-tema bidang-bidang yang kami ada di LIPI, yaitu dari Kedeputian Ilmu Pengetahuan Teknik, kemudian Kedeputian Hayati, pekan depan Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, berikutnya lagi Kedeputian Ilmu Kebumian, bahkan kita juga akan kepada Kedeputian Jasa Ilmiah. Jadi semua bidang yang kami LIPI ada di LIPI, insya Allah kita akan dialektikakan gitu ya, agar kita bisa menyeimbangkan antara kauniyah dengan kauliyah, antara nakli dengan akli, dan antara imtak, keimanan dan ketakwaan, dengan iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian saya hari ini insya Allah menjadi moderator. Mungkin bulan Juli ini saya akan tetap jadi moderator karena sambil menunggu moderator yang lain. Dan sebagai informasi saja Bapak dan Ibu, insya Allah mulai Agustus kami akan pindahkan Selasanan ini menjadi Kamisan, hari Kamis. Ya, tadi sudah diskusi dengan Ketua DKM agar dekat dengan Jumat, sehingga materi dari dialektika semoga nanti bisa kita perdalam lagi ketika sholat Jumat di Masjid LIPI Baitul Hikmah Jakarta. Pak Ketua DKM, Bapak Dr. Dudi Dayat, silakan memberikan sambutan sebagai pembuka untuk acara hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Mungkin singkat saja Pak Agus ya. Acara kita ini sudah berlangsung alhamdulillah 3 kali. Jadi saya tidak akan banyak memberikan sambutan. Hanya ucapan terima kasih saja kepada kedua panelis ini, Pak Arif dari jauh-jauh meskipun sedang di Jakarta, dan Pak Hedi. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita bisa berdiskusi ya terkait dengan biologi, konsep biologi dalam sains dan juga dalam Al-Quran. Oke, saya akan langsung persilahkan saja Pak Agus, kita lanjutkan dengan diskusinya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya 1 menit ini ya, sambutan dari Ketua DKM. Kalau kita sediakan amplop, ini kita panitia merugi. Ya, jatahnya 1 jam, tapi hanya menyambut 1 menit. Tapi nanti insya Allah Pak Dudi akan mengelaborasi diskusi kita, dialektika kita. Karena dialektika itulah diskusi, tapi dari dua sisi ya, sisi polarisasi yang kanan dan kiri. Nah, kita berharap hari ini kita juga akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Hedi Sulistiono dan Dr. Arif Buditarto. Dan yang pertama kami persilakan Dr. Hedi Sulistiono menyampaikan materinya, dan sambil menunggu beliau menyiapkan materinya, saya akan bacakan sekilas agar kita lebih mengenal siapa Dr. Hedi Sulistiono, Dr. Insinyur Hedi Sulistiono. Beliau lahir tahun 57, sekarang peneliti di Pusat Penelitian Biologi, sudah 4D, pembina utama Madya. Misalnya kalau 4D ini udah utama ya. Kita doakan semoga Dr. Hedi segera orasi jadi profesor ya, Pak Hedi ya. Amin. Udah utama tapi salah berarti ini. Sudah utama, sudah orasi belum? Semoga segera orasi ya. Ini sedang orasi nih. Oh, sedang orasi di dialektika. Latihan ini ya. Beliau SD-nya di Medan tahun 70, SMP-nya Tegal, SMA-nya Pekalongan IPA, kemudian sarjana pertanian UGM di fitopatologi, kemudian Master of Science di biologi at Physiology Vegetalis Université Marie Curie Paris selama 6 tahun, kemudian sama di Prancis juga Doktor Biologi Vegetal Toripekal University de Paris 7. Perancis, waduh bacanya apa nih? Saya bukan orang Perancis, tidak tahu. Jadi beliau termasuk yang disekolahkan oleh pemerintah untuk mengambil S2, S3 di Perancis sana. Ini pasti Perancisnya yang bahasanya sengau di hidung itu, ini Pak Hedi akan sangat fasih ya. Oke, dipersilakan Pak Hedi, waktunya 15 menit untuk presentasikan tentang konsep biologi. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ini kepada Ketua DKM, kemudian Pak Agus Panarsupri juga, Bu Atit Kanti, Kapuslit Biologi yang menugasi saya untuk sharing pengetahuan kami mengenai biologi dan kaitannya dengan Islam, atau lebih lengkapnya mungkin peneliti yang Muslim begitu. Nah, saya mencoba mengangkat apa yang bisa saya bagikan hari ini dengan judul memahami prinsip kerja materi hayati. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa apa yang saya pahami ini belum tentu semuanya benar. Bapak mungkin setuju ya, apalagi kalau sudah menyangkut kepada apakah yang saya ketahui di alam ini sudah sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam Al-Quran atau apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, belum tentu juga betul. Tapi paling tidak ini adalah usaha untuk mencari sesuatu yang benar. Nah, mungkin dalam hal ini pada kesempatan inilah kita mungkin bisa berdiskusi begitu ya. Nah, sebelum saya sampaikan mengenai materi biologi itu sendiri, mungkin perlu kiranya saya menjelaskan mengenai posisi seorang peneliti Muslim itu di mana sebetulnya, apa yang dia amati begitu. Kalau kita refer dari surat An-Nahl ayat 48 ini, Bismillahirrahmanirrahim, kita bacakan saja terjemahnya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan sesuatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah dan mereka rendah hati. Dari sini menurut saya ada paling nggak 3 masalah, 3 hal yang saya elaborasi. Pertama adalah benda. Benda itu adalah ciptaan Tuhan itu semuanya itu. Nah, benda itu ciptaan Tuhan, kemudian
dalam benda itu ada proses, baik kimia, fisika atau apa saja begitu. Jadi sini diceritakan berbolak-balik kanan dan kiri, menurut saya itu akhirnya adalah proses gitu, sebab akibat. Proses sebab akibat di situ ada. Yang kemudian yang ketiga adalah proses sebab akibat itu adalah memang benar-benar perintah dari yang memiliki benda ini, yang menciptakan benda ini. Dalam hal ini diceritakan disebut di sini mereka rendah hati. Artinya apa? Benda-benda ini sedang melakukan perintah Tuhan itu tidak ngeyel, benar-benar dia itu rendah hati melakukan itu. Artinya proses-proses itu adalah memang harus begitu gitu loh. Jadi memang akan susah kita pahami kalau kita tidak mencoba untuk menyiapkan perasaan kita bahwa apa yang kita lihat di sekitar kita, benda apapun juga itu adalah benda yang sedang melakukan ibadah. Suatu benda yang sedang melakukan tugasnya yang di masing-masing mempunyai takdir yang berlainan. Itu yang saya tangkap sampai hari ini, bahwa seorang peneliti itu harusnya melihatnya seperti itu. Bukan melihat suatu benda kemudian dia lepas dari masalah-masalah penciptaan gitu. Nah, oleh karena itu menurut yang saya amati, bahwa prinsip keyakinan dalam sains itu adalah beberapa hal. Yang pertama bahwa semua karakter benda itu termasuk tubuh kita, baik karakter fisik, kimia, biologi atau apa saja yang mungkin saya belum ketahui, merupakan bentuk kepatuhan segala makhluk terhadap Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, sains itu sebetulnya merupakan interpretasi atau pengetahuan. Jadi kalau interpretasinya betul, maka interpretasi itu akan berubah menjadi pengetahuan. Jadi interpretasi atau pengetahuan tentang cara kerja segala benda yang sedang melaksanakan perintah penciptanya. Gitu. Kemudian segala benda itu dapat berkata dalam tanda apa ya? Karena semua benda itu bisa berkata, memang diciptakan seperti itu. Contohnya kulit kita gitu. Gak usah saya omongkan, kalau orang lihat kulit saya, mesti dia udah mengatakan bahwa oh, Pak Hedi itu umurnya kira-kira sekian gitu. Itulah kulit yang berbicara seperti itu. Kemudian kalau lihat mungkin kulitnya bayi, mungkin tanpa minta klarifikasi dari bayi udah tahu bahwa itu adalah kulit miliknya bayi. Kemudian yang lebih sulit lagi adalah misalkan di masalah psikosomatis begitu. Ada penyakit-penyakit stres tertentu yang itu menjelma atau mengakibatkan itu gatal-gatal pada kulit. Kulit itu gatal-gatal begitu. Kalau kita ke dokter langsung bilang, wah ini bukan karena infeksi atau apa, ini Bapak sedang stres ini begitu. Jadi itulah sebetulnya benda itu berkata begitu. Kulit itu bicara tentang dirinya sendiri. Dan peneliti adalah sebetulnya orang yang sedang menginterpretasikan makna kata-kata dari segala benda itu, benda yang dia hadapin. Nah, itu prinsip-prinsip yang pengalaman saya. Nah, mengenai alam dan proses, itu sebetulnya kalau mudah-mudahan tidak salah, itu ada konkret dan menuju abstrak. Jadi eksperimen-eksperimen yang dilakukan secara konkret itu bisa saja itu mengarah kepada hal abstrak. Seperti kita lihat satu tanda matematik di sini ya. Saya kira ini juga satu tanda atau mungkin ayat di alam gitu. Kalau kita lihat grafik ini, di sebelah kiri itu ada titik atau menjadi garis yang bisa kita lihat. Misalkan dari belah kiri masuk ke 1 dulu. Bisa kita lihat nih garisnya nih. Kalau dia turun ke bawah, mendekati 0, terus bisa kita lihat. Jadi ini yang konkret. Tapi sebetulnya di satu titik tertentu di sini, jauh lagi, itu adalah ada tempat ketika garis ini mendekati titik 0. Gitu. Tapi di mana? Itu kita tidak pernah lihatnya. Tidak mungkin bisa kita lihatnya secara konkret di sini. Tetapi ada benang merahnya bahwa ini terus ke sana itu mesti menuju ke sana. Begitu.
Jadi sebab akibat itu tidak putus di situ. Jadi ini mengingatkan saya misalkan kepada permainan musik misalkan. Kalau kita lihat nada-nada itu kan ada yang nada mayor itu yang do re mi fa sol la si. Naik lagi. Do re mi fa sol la si, naik lagi. Terus saja tuh ketinggian. Nah, kelipatan 7 itu tidak terhingga. Di mana paling tinggi itu oktatnya itu. Kita tidak tahu, tapi kelipatan 7 ke atas itu tuh ada begitu. Atau kelipatan 7 ke bawah, nada ke bawah tetap ada, tapi di mana kita tidak tahu. Hanya garis merahnya bisa kita lihat begitu. Nah, nanti juga di biologi ada semacam ini. Misalkan nanti ada perasaan senang, perasaan jatuh cinta, lapar, atau sensasi-sensasi yang lain begitu. Yang seperti itu ada. Nah, kita masuk sekarang ke substansi biologi. Belajar biologi biasanya kalau yang di awal itu adalah belajar keanekaragaman hayati. Ada 3 hal di sini. Ada keanekaragaman makhluknya sendiri, jenisnya banyak perbedaannya. Kemudian bukan hanya jenis saja, mungkin ekosistemnya juga beda. Misalkan ekosistem di Indonesia dengan ekosistem di Jepang sana kan berbeda begitu tuh. Ada diversitas yang banyak sekali dan itu rumit, tapi kompleksitas itu terjadi pada proses yang seimbang kalau dia itu sehat. Seperti yang ini dari tanah tuh banyak sekali makhluk-makhluk yang nyaris tidak bisa kita hitung. Di halaman kita, rumah kita aja sudah mungkin kita tidak bisa menghitung ini jumlah bakteri atau jamur yang ada di tanah ini. Itu tidak mungkin. Tapi yang tadi saya bilang bahwa benda itu berkata sebetulnya bisa secara teoritis bisa kita hitung, misalkan dengan menggunakan metodenya Pak Arief mungkin dengan metode molekular ada bisa diperkirakan begitu kira-kira jumlahnya berapa bakteri di situ, bakterinya apa saja, jamurnya apa saja, itu insya Allah bisa dideteksi. Dan yang ketiga adalah fungsinya. Jadi asosiasi antara 1 atau 2 jenis ini nih banyak sekali ragamnya. Ada yang saling berperang, ada yang saling menguntungkan, ada yang awalnya dia berperang, kemudian pada suatu saat tiba-tiba berdamai dia. Nah, itu juga diyakini ada dalam tubuh kita. Tadinya ada yang berperang, tiba-tiba menjadi damai, menjadi satu. Gitu. Nah, dari kalau kita mempelajari satu persatu mungkin akan banyak sekali, maka hal itu saya hindari. Saya mencoba untuk melihat pola secara umumnya itu apa aja. Nah, keanekaragaman hayati. Sebetulnya mereka itu, meskipun mereka itu rupanya berbeda, namun sejatinya itu sama saja sebetulnya. Nah, yang pertama, semua makhluk hidup tersusun atas materi yang sama. Yang kedua, ini mungkin yang akan menjadi perdebatan. Semua makhluk hidup berasal dari satu individu yang sama. Nah, yang ketiga, kehidupan adalah satu kompleksitas dari komponen pasangan-pasangan yang terarah. Kemudian kehidupan dianugerahi dengan regulasi. Mungkin saya hanya menangkap 4 saja, tapi mungkin kalau yang lain mungkin bisa lebih barangkali. Yang pertama, saya mencoba untuk mengelaborasi yang pertama. Nah, semua makhluk hidup tersusun atas materi yang sama. Kalau kita buka di Quran juga di surat Ar-Rahman itu ayat 14, di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Tanah kering seperti tembikar. Kalau orang biologi itu mesti membayangkannya ya tanah kering itu berarti itu tidak ada itunya, tidak ada makhluk hidupnya. Ya sama antara tangan ini dengan tanah ini sudah sama semua. Bagaimana penjelasannya bisa sama semua? Jadi begini, katakanlah makhluk itu memiliki protein, lemak, dan karbohidrat. Itu sepertinya berbeda ya, protein, lemak, karbohidrat. Ya, memang berbeda. Karena fungsi dan komposisi dan fungsinya akan berbeda. Tapi kalau kita urai lagi satu persatu, molekul-molekul itu menjadi atom. Menjadi atom saja, atom C, H, O, N, P, K, dan lain-lain. Nah,
Sekarang pertanyaannya, apakah ya atom U, CH, UN, PK itu berbeda antara mereka itu? Dari segi komposisinya, iya berbeda. Tapi kalau kita urai lagi, masing-masing atom itu hanya terdiri dari 3 paling tidak ya. Mungkin kalau ada penemuan yang baru lagi, kita tunggu. Jadi elektron, proton, dan neutron saja. Jadi sebetulnya semua itu sama saja. Hanya yang membedakan itu adalah komposisi dari senyawa yang sama itu. Senyawa sama itu komposisinya sekian, jumlahnya sekian, perbedaannya sekian, akan menjadi kelihatannya molekul yang beda dengan fungsi yang berbeda juga. Tetapi kalau kita pikir-pikir, sejatinya mereka sama saja itu. Antara kita, meja, apa aja itu sama saja materinya. Yang membedakan kan ya nyawa, mungkin nyawa kita tidak bisa lagi memikirkan hal itu karena udahlah kita udah percaya aja mengenai nyawa itu. Nah, yang kedua, pola yang kedua ada semua makhluk itu berasal dari satu individu yang sama. Nah, ini yang mungkin akan menjadi perdebatan. Tapi baiklah, saya coba apakah benar sih apa yang ditemuin di alam itu adalah memang selaras dengan yang di Quran. Banyak Quran yang saya pernah baca, kalau Arabnya sama semua, tetapi artinya ini akan berbeda-beda. Ini salah satu yang saya ambil dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-An'am ayat 98 itu. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu ini kan. Dari diri yang satu. Min nafsin wahidatin. Dari diri yang satu. Tetapi oleh penulisnya di situ dalam kurung Adam. Dia tulis dalam kurung ini. Nah, kalau dalam kurung itu kan berarti bukan dari Quran itu sendiri, dia interpretasi gitu. Kalau dalam dikasih Adam begini, orang bisa berpikir juga bahwa yang disebut dengan min nafsi wahidatin itu ya Nabi Adam begitu. Tapi kalau dalam konsep biologi itu ada kata individu, ada kata satu ekor, ada kata satu orang begitu. Nah, di sini nggak jelas gitu. Yang mana satu ekor atau satu orang atau satu individu. Nah, silahkan kita interpretasi sendiri-sendiri. Mungkin bahasa Arabnya di sini min nafsin wahidatin. Jadi kalau orang biologi mungkin langsung mengira bahwa memang terdiri dari satu individu, bukan satu orang tapi dari satu individu. Nah, kita lihat lagi cerita yang lebih luas bagaimana sebetulnya makhluk itu berasal dari satu individu. Ini tak lepas dari sejarah pembentukan planet bumi kita. Nah, sejarah planet bumi kita, walaupun terjadi perdebatan tentang kepastian akurasinya, namun secara umum digambarkan secara sederhana, dalam gambar nanti yang saya jelaskan. Nah, pada saat lahirnya, bumi diperkirakan kering. Itu berupa cairan magma ini nggak ada airnya. Nah, air baru ada di bumi sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Bumi primitif yang tidak memungkinkan makhluk hidup untuk tinggal pada waktu itu. Nah, air, salah satu rahmat untuk kehidupan ini diperkirakan dikirim dari luar angkasa berupa asteroid basah yang menabrak bumi primitif. Nah, kemudian di awal zaman Archean sekitar 3,5 sampai 3,9 miliar tahun lalu muncullah makhluk hidup yang sangat sederhana. Itulah kita sebut tadi yang pertama tadi. Jadi yang individu yang pertama begitu. Ini kalau bisa saya gambarkan begini, di sini adalah umur bumi. Nah, pada pertamanya ini ada magma, hanya magma. Tapi sebetulnya untuk merekonstruksi gambar ini mestinya itu peneliti itu melihat dari data-data biologi, dari data geokimia, kemudian astrofisika juga. Mereka merekonstruksi lalu. Jadi ini yang saya bilang kita menginterpretasikan apa kata-kata dari benda itu. Nah, yang diinterpretasikan adalah seperti ini. Sekitar lebih dari 4 miliar tahun lalu bumi masih dalam keadaan tidak ada airnya, jadi hanya magma. Kemudian berapa
juta tahun kemudian itu ada ketambahan air di sini. Nah, pada saat itu belum ada sampai 3,5 miliar tahunan begitu, belum ada makhluk hidup apapun. Yang ada hanyalah air, kemudian masih ada gunung api di dalam laut itu. Nah, pada sekitar 3,5 miliar kemudian baru muncul ada kehidupan yang muncul. Nah, ini istilah dari teman-teman biologi mestinya generasi spontanea. Tapi kalau dari istilah saya memang dia itu diciptakan sama Tuhan begitu. Nah, kemudian dia berkembang terus. Nah, sementara di atmosfer itu belum ada banyak oksigen. Memang nggak ada oksigen. Karena makhluk ini nih kalau ada oksigen malah mati dia. Kita sebutnya sering anaerob begitu. Nah, kemudian sampai sekitar 2,5 miliar kemudian baru muncul itu bakteri yang bisa melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu bisa seperti kita ketahui, dia akan dari air itu, dari H2O, akan keluar itu oksigennya. Jadi H2O plus CO2 menjadi gula plus oksigen. Jadi oksigen mulai keluar. Nah, ketika oksigen mulai keluar, ini diperkirakan itu bencana bagi makhluk ini. Tapi bencana ini adalah bencana alam. Kenapa? Karena oksigen yang keluar itu akan banyak membunuh atau mengoksidasi yang tidak tahan oksigen ini. Nah, tapi di lain pihak oksigen itu mengancam kehidupan ini. Oksigen juga karena dia itu sifatnya reaktif. Reaktif itu kalau dari kacamata pasangan-pasangan tadi, dia itu agen ini apa? Makhluk yang jomblo begitu. Dia pingin pasangannya, tapi ngerebut pasangan yang lain begitu. Nah, ketika adanya oksigen keluar, memungkinkan terjadinya mutasi. Nah, mutasi dan sebagainya itu muncul makhluk-makhluk baru yang lebih bervariasi. Justru adanya oksigen ini menjadikan diversity itu semakin tinggi begitu. Yang lain yang tidak tahan sembunyi. Yang ini kita sebut sebagai makhluk yang ekstrim. Padahal yang ekstrim itu sebenarnya kita. Tapi karena kita udah lama ada oksigen, jadi kita bilang ini ekstrim. Padahal bagi dia, kita lah ekstrim sebelah. Ekstrim hidup di daerah oksigen yang reaktif. Nah, oksigen yang muncul ini sebagian membantu kita untuk terjadinya biodiversity, tapi sebagian juga akan dia membentuk ozon. Oksigen yang keluar tuh pelan-pelan tuh di atmosfer oleh sinar matahari dirubah menjadi ozon. Sehingga ozon itu bisa melindungi kehidupan yang ada di darat ini. Nah, ketika ozon terbentuk, mulailah tuh makhluk-makhluk yang bisa hidup di darat tuh keluar gitu dari air. Sampai sekarang juga. Jadi ini konteks dari munculnya makhluk yang satu individu tadi. Nah, ini hanya ilustrasi saja. Mungkin bumi sebelum ada air seperti ini adanya tuh. Nah, sekarang udah bumi yang hijau royo-royo begini. Nah, dari situ coba kita lihat di konteksnya di Quran, apa benar apa tidak sih? Nah, kalau saya lihat-lihat itu misalkan ada di surat Al-Mu'minun itu ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, dan kami turunkan air dari langit menurut satu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Nah, apakah ini ya tadi yang disebut oleh peneliti bahwa bumi itu memang tadinya kering rontang, kemudian dihajar sama asteroid yang merupakan gumpalan es dari angkasa. Itu menurut penelitian orang-orang peneliti di geologi dan astrofisika begitu. Atau mungkin ini yang dimaksud atau bagaimana, ini bisa kita pikir bersama-sama. Jadi kami turunkan air dari langit menurut satu ukuran. Jadi dia tinggal di bumi begitu sampai sekarang. Nah, kemudian di Yasin ayat 33 nih, Bismillahirrahmanirrahim. Dan suatu tanda dalam kurung kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Bumi yang mati nih. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Nah,
ini interpretasi kita menjadi begini. Nah, meskipun ini bisa kita diskusikan bersama-sama ya. Tadinya tuh bumi mati, kemudian bumi itu dihidupkan gitu. Artinya apa? Dalam konteks sains itu ada generasi spontanea. Generasi spontan itu berarti generasi yang muncul begitu aja, bukan dari keturunan-keturunan hidup. Tapi sebetulnya itu adalah campur tangan Tuhan semuanya itu. Jadi apakah surat ini yang mendukung teori tadi? Ini bisa kita diskusikan bersama-sama. Yang kedua, dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini An-Nur 45. Jadi apakah ini sesuai dengan yang kita ceritakan tadi, bahwa ada diversity yang munculnya juga dari air ini. Kemudian ayat yang lainnya di Nuh ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu, dan setelah kamu akan diganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain. Gitu. Ini kalau orang taksonomi mungkin langsung membayangkan, oh ini seperti yang di ini ya, konsep pohon genetika itu. Jadi ada yang muncul, kemudian ada yang punah, kemudian ada yang baru muncul lagi. Seperti kita ketahui kan ada yang punah itu, yang paling terkenal itu kan dinosaurus itu yang punah itu. Dan muncul suatu golongan yang lain. Nah, meskipun ini nanti bisa menjadi kita diskusikan. Kemudian tadi yang di An'am ayat 14 ya, yang sekarang yang surat Nuh ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh dalam kurung ini berangsur-angsur. Jadi ini menjadi suatu semacam kesesuaian lagi antara ayat yang di Quran sama yang kita baca tadi. Ya, Allah menumbuhkan kamu dari tanah. Jadi semuanya itu dari tanah dulu kan, kemudian baru unsur-unsur tanah itu menjadi tumbuhan, kemudian tumbuhan ada hewan dimakan oleh tumbuhan, begitu seterusnya. Nah ini hanya ilustrasi saja. Makhluk hidup yang pertama tadi adalah sampai sekarang masih ditemuin. Ini bukan yang saya ceritakan, tapi mirip dengan yang tadi misalkan. Kita nggak tahu pasti apakah ini yang tumbuh berapa miliar tahun yang lalu, tapi ini ada mirip. Dia hidup di lautan dalam dan di dekat dengan cerobong asap yang ada di dasar laut. Dan dia ini tidak makan seperti kita, tapi dia makannya dari kimia yang kita sebut dengan hemosintetik bakteria. Nah, ini kalau orang taksonomi menggambarkan begini, kalau ini ada bakteri, ada jamur, ada tumbuhan, ada binatang, ini manusia sebelah sana. Ini awalnya dari tadi itu, dari Nanoarchaeota yang merupakan golongan hipertermofil. Jadi dia suka dengan yang panas tuh, seperti dalam laut tadi. Ini rekonstruksi ini adalah rekonstruksi dari menganalisis, mengkomparasi mengenai gennya, Pak. Seperti kalau kita melihat apakah serpihan daging itu adalah si A atau si B, mestinya serpihan daging itu di-compare dengan yang mungkin ada keluarganya atau siapa begitu. Kalau dia tuh dekat ke kemiripannya, ya mesti kekerabatannya itu dekat. Sama, mirip dengan itu. Tapi karena ini kekerabatannya bukan antara anak sama bapak atau sama keponakannya, tapi ini jauh sekali antara jamur sama tumbuhan sama bakteri itu di-compare begitu. Nah, ketika dapat datanya mereka merekonstruksi seperti ini. Jadi ini yang mengindikasikan bahwa semuanya berasal dari satu individu. Nah, yang pola yang ketiga, kehidupan adalah satu kompleksitas dari komponen pasang-pasangan yang terarah. Ini bisa kita baca di surat Yasin ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditubuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Nah, yang tumbuh dari
pasangan-pasangan yang tumbuh dari bumi bisa aja kan, perempuan sampai laki-laki, atau kalau kita tidak tahu laki-laki atau perempuan, di jamur itu ada yang positif sama negatif begitu. Itu pasangan seperti itu. Tapi di dalam tanaman atau di dalam bakteri atau manusia di dalam tubuhnya itu juga ada pasangan-pasangan. Ini nanti Pak Arif mungkin akan bercerita mengenai ini. Coba kita lihat itu materi genetik kan berpasangan itu antara sitosin dan guanin, adenin sama timin. Nggak mungkin mereka tertukar, nggak mungkin. Itu pasangan-pasangan semua itu. Banyak lagi pasangan yang kita lihat, contohnya ini, enzim sama substrat. Ini substrat, ini enzimnya, ini adalah pasangannya dia. Kalau dia nggak berpasangan, dia akan nggak mungkin bereaksi. Biasanya digambarkan sebagai ini kunci sama gembok. Kalau kuncinya pas, maka fungsinya akan jalan. Ini contoh substrat dan enzim itu bisa kita sebut sebagai pasangan juga itu. Nah, di virus juga ada pasangan seperti itu. Mungkin nanti Pak Arif bisa cerita mengenai biologi molekular virus COVID itu. Nah, pasangan mana yang saya maksud itu adalah gini. Ketika virus ini mau masuk ke dalam sel manusia, dia harus melalui pintu yang pas dengan pasangan ini. Apa itu ya pasangannya? Itu adalah di sini namanya reseptor AC2. Kalau dia tidak pas, dia tidak masuk. Nah, dia bisa masuk ke sini juga karena di bentuknya tuh di reshaping atau ukurannya tuh dipaskan sampai dia itu masuk ke sini. Karena di sini juga ada pasangan, dia memasangin ke sini, hasil pasangannya akan bisa masuk ke sini. Dan sehingga replikasi terjadi. Ini semua reaksi yang berpasang-pasangan semuanya. Lagi pasangan-pasangan yang lain lagi saya ceritakan lagi adalah ini yang obat-obat psikotropika. Gimana seorang itu merasa misalkan bahagia ketika dia minum pil tertentu, itu ternyata di sel saraf itu ada 7 membran begini, 7 protein, di sini ada reseptor. Reseptor ini harus berpasangan dengan ligannya, atau misalkan ini ada opium gitu ya, tenggak begitu. Dia pas ada pasangannya reseptor, dia akan berakibat ke sini, menjalar ke sini. Nah, akibat itu adalah terakhirnya terjadi efek fisiologi. Terjadi apa? Terjadi misalkan bahagia, terjadi hal-hal yang lucu, misalkan di Irian sana ada yang jamur yang kalau dia makan itu bikin orang ketawa itu. Padahal merasa sensasi lucu begitu. Ini yang seperti ini juga masih ada di jamur, tapi jamur nggak ada lucunya. Jamur tuh punya seperti ini, tetapi yang seperti ini hanya untuk persoalan mencari pasangan, gitu, mating type. Nah, pasangan juga terjadi. Kemudian yang pola yang terakhir yang saya bisa jelaskan adalah kehidupan tuh dianugerahi dengan regulasi. Regulasi itu sebetulnya kalau diterjemahkan pengaturan mandiri, tapi mandiri dalam ini saya beri tanda kutip karena tidak ada yang mandiri. Itu kalau perintah semua dari pemiliknya. Baik di tingkat molekul, sel, di tingkat tubuh, di ekosistem global, semuanya itu yang sebetulnya ini untuk kita sendiri, untuk manusia itu sendiri atau untuk makhluk hidup sendiri. Ini bisa nanti dalam istilah biologi ada homeostasis, ada adaptasi, ada juga kematian yang terprogram, semua itu ada. Jadi itu bagian. Ini hanya saya cerita saja bagaimana bakteri itu kalau diam dia tidak dikasih makan, dia nggak mengeluarkan enzim, tapi ketika dikasih makan enzimnya dia keluarin gitu. Itu karena ada regulasi di sini ya. Nah, di tingkat ekosistem itu hutan mangrove itu yang tumbuh di tepi pantai itu memang tumbuh di situ fungsinya untuk kita sebetulnya. Ketika ada terjadi gelombang tsunami itu para ahli akan menyebut bahwa ini lebih kuat dari tembok, akan menghalangi hantaman gelombang tsunami sehingga bisa mengurangi kerusakan-kerusakan yang di darat begitu. Nah, ini kemudian regulasi di tingkat global yang saya sebutkan tadi itu adanya munculnya oksigen, yang oksigen itu kemudian menjadi ozon itu menjadi filter atau tameng dari serangan ultraviolet. Dan ozon itu sekarang kita lubangin karena aktivitas kita sendiri.
mungkin segitu dulu apa yang saya bisa saya ceritakan. Untuk selanjutnya untuk diskusi saya serahkan kepada Pak Agus. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dr. Hedi Julistiono yang telah dengan detail tadi menjelaskan tentang bagaimana bahwa Allah telah menciptakan kita dalam kondisi seimbang dan sudah dibahas pekan yang lalu ya bersama dengan Dr. Agus Haryono tentang masalah kesetimbangan. Dan hari ini ada ilmu baru yang kita dapatkan yaitu tentang adanya self regulation gitu ya, pengaturan mandiri. Tapi sebenarnya itu adalah memang Allah ciptakan gen kita itu punya bisa mengatur sendiri. Bahkan ada yang menarik tadi ya, bahkan ada kematian yang terprogram yang dicontohkan oleh Dr. Hedi Julistiono dalam sel-sel kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan dengarkan dari Dr. Arif Budi Witarto tentang biologi molekular. Tapi izinkan saya memperkenalkan beliau. Nanti host akan membantu slideshow. Jadi Dr. Arif Budi Witarto ini lahir di Lahat, Sumatera Selatan 12 Mei 71. Beliau adalah peneliti insinyur rekayasa protein. Waduh, insinyur nih ya. S1, S2, S3 di Jepang semua. Dari tahun 95 lulus S1-nya, 97 S2 dan tahun 2000 lulus S3 di Departemen Bioteknologi Fakultas Teknik Tokyo University of Agriculture and Technology di Jepang sana. Penghargaan dapat Nano Award dari Kemendistek tahun 2009, Presidential Award dari Ristek Kalbe tahun 2008, dari DAAD tahun 2007, dari Paramadina, Adi Cipta, Sains Teknologi Award, peneliti muda terbaik bidang IPT dan rekayasa tahun 2002 dari LIPI. Jadi ini pernah di LIPI dan banyak sekali mendapatkan award. Dan beliau sekarang pindah di Sumbawa sebagai direktur Sumbawa Sains Park di sana. Silakan Pak Arif, semoga 15 menit atau 20 menit maksimal ya bisa presentasi untuk memperdalam tadi penjelasan Dr. Hedi sebelum kita diskusi. Silakan Pak Dr. Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dudi, Takmir Masjid Baitul Hikmah, Agus Fanar, kemudian juga Bapak-Bapak rekan-rekan panitia, Pak Hedi, narasumber, serta peserta semuanya. Mohon maaf saya tidak di ruangan yang formal, ini lagi di dalam mobil. Tapi semoga tidak mengurangi kehikmatan kita dalam sama-sama mempelajari ilmu Allah, Al-Quran maupun ayat-ayat Allah yang ada di alam. Mohon share. Baik, jadi judul saya kurang lebih tadi ada konsep biologi molekuler. Sebelum ke situ yang pertama ini konsep seluler, bahwa sekarang sudah kita semua sepakati bahwa sel itu lahir dari sel yang lain. Jadi tidak tiba-tiba muncul, itu sudah ada riwayat penemuannya dulu. Jadi ada istilahnya pembelahan sel, cell division. Setiap sel, kita bicara di manusia saja, setiap sel manusia punya umur yang berbeda-beda. Jadi ada yang paling lazim mitosis, ini yang sel dewasa, ada meiosis untuk sel yang kaitan dengan sperma dan sebagainya. Baik, bisa dilanjut slide berikut. Ya. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, konsep biologi molekuler atau genetik. Tadi Pak Edi sudah memberikan pengantar. Jadi kita punya DNA, saya membatasi pada manusia saja, DNA yang kemudian akan direplikasi ketika pembelahan sel, atau kemudian ditranskripsi menjadi RNA, lalu translasi menjadi protein. Ini yang nanti akan menjalankan fungsi dalam sel tadi. Nah, ini saya kira sudah pengetahuan dasar yang disebut dogma sentral, karena di seluruh makhluk hidup, dari manusia, tanaman,
hewan, virus, dan sebagainya sama. Baik, slide berikut. Nah, satu lagi dari konsep molekuler yang penting, jadi sudah ada penerjemahan dari informasi DNA tadi, bagaimana untuk membuat protein yang disebut tabel kode genetik, dan diibaratkan dengan batu Rosetta yang di Mesir dulu ditemukan tentara dari pasukan Napoleon, sehingga mereka bisa membaca hieroglif karena di situ ada terjemahan hieroglifnya dari bahasa Yunani dan satu lagi bahasa apa saya nggak lupa. Jadi kita sudah menemukan bagaimana membaca rumus DNA tadi menjadi protein. Lanjut. Nah, yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat umum, selain proses genetik, ada satu lagi ketika bicara konsep molekuler ini ada yang namanya epigenetik. Jadi epigenetik ini bedanya dengan genetik, dia tidak bersifat permanen. Di dalam slide ini ada contohnya satu, metilasi, jadi penambahan gugus metil pada basa sitosin yang berada di depan guanin. Dan satu lagi pengontrolan oleh mikroRNA. Jadi ini kurang lebih contoh yang paling banyak dalam pengontrolan fungsi gen melalui mekanisme yang tidak permanen. Jadi ini bersifat sementara. Baik, berikut. Nah, dalam respon kepada kondisi lingkungan, ya, pada level yang paling dasar yaitu genetik, nanti kita akan mendengar istilah seperti mutasi, di mana bahasanya berubah seperti di slide. Ini bersifat menetap. Kalau dalam tubuh kita bersifat menetap apabila DNA repair system atau sistem perbaikan kita tidak bisa mengkoreksi yang sudah terjadi. Sehingga kalau perubahan itu punya dampak yang tidak baik, nanti bisa menimbulkan penyakit, yaitu penyakit kanker. Penyakit yang disebabkan oleh mutasi genetik. Lanjut. Nah, mulai saya agak mengkaitkan dengan konsep dalam Quran maupun Islam, karena ini forum jamaah Masjid Baitul Hikmah. Jadi prinsipnya semua yang kita makan itu akan menjadi bagian tubuh kita. Jadi tubuh kita ini selalu diperbarui dari apa yang kita makan. Baik, slide berikut. Nah, penemuannya ini ilmuwan yang pertama kali membuktikan, namanya Rudolf Schonheimer, ini orang Jerman, Yahudi yang imigrasi ke Amerika. Jadi dia yang pertama mengembangkan teknik isotop, ya, termasuk radioisotop, pelabelan pada molekul biologi, sehingga bagaimana proses metabolisme itu bisa dipelajari. Umurnya tidak lama karena kemudian ilmuwan ini meninggal secara tragis, bunuh diri, tapi namanya terus dikenang karena punya jasa yang bagus. Ya, lanjut. Nah, ya, ini contoh sederhana apa yang disebut isotop. Jadi misalnya ada asam amino yang diberikan label hidrogen dengan 3 atom, ya, maaf, atau yang lain begitu. Nanti ketika itu dimasukkan dalam kultur sel, maka sel itu akan menginkorporasi dari atomnya itu, dia menjadi protein atau menjadi molekul yang lain. Nah, teknik ini sekarang sudah sangat biasa, mahasiswa S3 misalnya, atau bahkan mungkin S2 melakukan, tapi di masa itu ini pertama kali membuktikan bahwa bahkan pada tingkat atom, penelitiannya Schonheimer itu, dia melihat bahwa atom yang di isotop tadi tidak ada yang keluar, ya, semua masuk dalam tubuh. Jadi semua yang kita makan itu akan menjadi bagian dari tubuh kita. Nah, ini
Makanya kalau di cerita sahabat itu mereka kalau menelan barang haram sampai mati-matian untuk berusaha mengeluarkannya lagi, walaupun belum ada pengetahuan ini, karena nanti bagian tubuhnya terbentuk dari barang yang haram. Saya kira ini pembuktian ilmiahnya. Lanjut. Nah, inilah buku peninggalan warisan dari ilmuwan yang tidak terlalu lama umurnya tadi, diterbitkan di Harvard. Jadi bahwa tubuh kita ini bersifat dinamis, tidak statis. Jadi semuanya berganti dan diganti oleh apa yang kita makan. Lanjut. Ya. Jadi itu saya sitir dari internet. Jadi konsep bahwa dynamic state dari komponen tubuh ini pertama kali Schonheimer yang mengatakan dari eksperimennya. Jadi tubuh kita ini selalu dihancurkan, diganti dengan yang baru. Jadi tidak ada yang statis, semuanya baru. Baik, lanjut. Nah, saya ambil slide bahwa kaitan dengan tadi pembelahan sel, sel tubuh kita ada yang umurnya cuma 10 jam, ini sel darah putih, sampai kemudian yang memang umurnya sangat panjang, seperti sel jantung, ya, dan sel saraf, itu sel yang tidak pernah membelah, jadi sekali dibentuk dari awal sampai kita meninggal istilahnya sama. Sehingga tidak ada kanker jantung, karena tidak ada mutasi yang bisa terjadi, soalnya selnya itu saja tidak membelah. Ya, baik, lanjut. Slide berikut. Halo. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Iya. Baik, jadi di slide ini, kembali lagi. Iya, jadi saya ringkaskan, setiap kita ulang tahun, mohon dibalik, setiap tahun kita merayakan hari ulang tahun kita. Slide-nya bisa dibalik. Iya, stop di sini. Setiap ulang tahun, sebenarnya 99% tubuh kita berganti baru. Tapi kita tetap menua. Jadi Pak Agus Swanar yang dulu saya kenal dengan sekarang rambutnya sudah memutih, ya. Itu contoh. Tapi beliau anggota badan tubuhnya baru semuanya itu. Setiap tahun dengan pemahaman dynamic state tadi. Nah, kenapa bisa gitu? Karena perubahan yang kita alami selama setahun semuanya tercatat dalam genetik maupun epigenetik. Jadi ketika sel membelah, dia akan membentuk bentuk sel yang seperti dalam catatan lamanya tadi. Jadi sel barunya tadi dengan komponen baru, atomnya baru dan semuanya baru yang dari makanan itu tetap kelihatan tua karena karena ada catatannya dalam bentuk genetik, mutasi, tapi yang paling banyak dalam bentuk epigenetik. Lanjut. Nah, ini tadi semua yang kita alami, ya, termasuk stres, trauma, atau kebalikan kegembiraan dan sebagainya akan dicatat dalam DNA kita. Tidak hanya di memori kepala kita, tapi dalam DNA kita juga. Ini penting supaya proses yang tadi saya sampaikan itu terus terjadi. Lanjut. Nah, ini contoh penelitian bahwa trauma ini bisa diturunkan ke keturunannya. Penelitian pada mencit, jadi tikus yang diberi rangsangan bau tertentu yang memberikan stres, karena misalnya dia diberi bau itu kemudian dibuat kondisinya tidak nyaman, maka anaknya, karena ini tikus betina, walaupun tidak ada rangsangan stresnya, tapi mencium bau itu dia akan merasa takut.
Jadi hal itu diwariskan. Ya, lanjut. Nah, jadi mungkin gambarnya semoga kelihatan. Jadi pencatatannya itu pada proses epigenetik. Jadi traumanya tadi pada gen apa dicatat di sana. Dan itu bisa diturunkan bahkan sampai 5 generasi pada percobaan tikus. 5 generasi. Jadi catatannya cukup panjang. Lanjut. Nah, kalau tadi mencet, ini paper masih baru, jadi ini draft. Ini juga terjadi pada manusia. Ini peneliti ini menggunakan sampel pada anak-anak yatim piatu yang terpisah dari orang tuanya, mengalami stres. Terus komponen darahnya diperiksa. Nah, jadi memang tidak bisa dilakukan eksperimen karena pada manusia, tapi pada prinsipnya sekarang semua diyakini seperti tadi. Lanjut. Nah, tapi catatan-catatan itu bisa dihapus. Ya, bisa dihapus. Jadi teknologi yang paling ekstrim ini yang teknologi iPS. Penemunya Profesor Yamanaka yang mendapat hadiah Nobel. Jadi sel dewasa, sel kulit, ya diberikan rangsangan seperti beberapa protein, ya, kemudian medan listrik lemah dan sebagainya. Lalu semua yang mengikat DNA tadi mulai dari represor, termasuk juga metilasi dan sebagainya, lepas sehingga dia bisa menjadi sel yang awal, ya, sel puncak. Jadi ibaratnya yang sel tua ini kemudian bisa kembali menjadi sel muda. Nah, ini yang secara eksperimen. Kalau yang tidak eksperimen di buku-buku kesehatan itu yang di Jepang juga saya baca, dengan pola hidup yang sehat, tidur jam 8, bangun jam 2, ya pas dengan enzim, hormon-hormon kita terekspresi, lalu dokter yang menulis buku itu menjadi lebih muda, tampilannya, wajahnya, pembuluh darahnya dan sebagainya lebih muda daripada usianya sendiri. Artinya stres-stres yang umumnya ada diperbaiki. Jadi, nah itu secara empirik dirasakan langsung. Kalau dibuktikan secara molekuler yang radikal ini contohnya. Jadi memang benar ada catatan dan catatan itu bisa dihapus. Nah, kalau dalam Islam diajarkan kalau kita menghapus kesalahan-kesalahan dulu itu dengan membuat kebaikan. Kalau para sahabat dia di satu tempat dia pernah berbuat jahat zaman masih kafir, lalu dia akan kembali ke tempat itu untuk memperbanyak kebaikan dengan niat untuk menghapus catatannya yang sebelumnya, yang dulu. Mungkin ini analoginya. Ya. Lanjut. Itu dua konsep yang utama. Kemudian terkait dengan biologi molekuler, mungkin untuk anak keturunan kita masa depan ini nanti akan lebih menggembirakan atau justru mengerikan. Saya ada 3 contoh sekilas. Pak Agus, kalau waktunya ini mohon diingatkan, nanti saya percepat. Lanjut, Pak. Nah, yang pertama contohnya, jadi teknologi untuk membaca dini kanker. Jadi waktu di Jepang itu Pusat Kanker Nasionalnya sudah mengembangkan teknologi ini dari membaca di darah. Ya, lanjut. Jadi slide ya. Jadi dengan membaca mikroRNA dari serum darah. Jadi mikroRNA yang tersirkulasi dalam darah itu. Ini di berbagai negara sudah dilakukan penelitian, tapi di Jepang yang mau menerapkan secara besar-besaran. Jadi seperti cek darah, nanti sudah langsung ketahuan 13 jenis kanker. Nah, di satu sisi menggembirakan, tapi untuk orang tertentu dia khawatir. Oh, saya akan kena kanker dan sebagainya. Tapi kanker semakin cepat diketemukan, lebih cepat sembuhnya. Ya, lanjut. Slide berikut.
Ya, ini websitenya. Kebetulan di Rumah Sakit Kanker Darmais, di mana saya menjadi konsultan, kita sedang melakukan penelitian serupa. Alatnya menggunakan microarray untuk membaca mikroRNA pada pasien-pasien kanker di Rumah Sakit Kanker Darmais. Ya, lanjut. Slide berikut. Yang kedua, ya, jadi biaya pembacaan genom DNA semakin murah. Jadi untuk genom manusia itu sudah sekitar 15 juta rupiah seharga sepeda motor baru. Ya, lanjut. Ya, bahkan ini di Amerika ada perusahaan startup yang akan membayar. Kalau DNA kita mengandung informasi yang menarik, dia akan bayar. Seperti kalau kita upload video di YouTube, yang nonton banyak, kita dapat uang. Jadi seperti itu eranya karena pembacaan DNA semakin mudah dan cepat. Lanjut. Ya, termasuk kemudian mencari jodoh, biro jodoh, sudah ada yang menggunakan informasi genetik. Apalagi nanti kalau profiling orang dari bagian SDM mencari tenaga kerja, bisa jadi dia akan diprofiling dengan genetik karena DNA bisa didapat dari rambut misalnya dan bagian tubuh kita yang lain. Lanjut. Slide berikut. Nah, nanti kalau berikutnya ada rekayasa DNA-nya. Ini contoh tikus yang direkayasa, reseptornya menjadi ekspresinya banyak sehingga dia menjadi lebih pintar, lebih cepat dia belajar. Ya, lanjut. Nah, contoh yang lain ini ada orang pertama yang sembuh dari HIV karena dia menerima sumsum tulang transplantasi dari orang yang ternyata punya mutasi pada reseptor CCR5 sehingga virus HIV tidak bisa menempel di sel darah putih. Orang ini yang pertama sembuh, jadi gennya CCR5. Lanjut. Slide berikut. Ya. Lalu ini di Cina, belum lama peneliti Cina ini memasukkan gen CCR5 mutan tadi ke dalam embrio sehingga bayi yang dilahirkan kembar itu dia tahan HIV. Dan itu tentu dulu melanggar etika sehingga kemudian dilarang. Ya, lanjut. Ya. Itu beberapa teknologi masa depan yang mengkhawatirkan, tapi juga bisa menggembirakan, tergantung kepada siapa yang memegang teknologi tersebut. Ya, sebagai penutup berikut. Ya, itulah misi hidup kita ya, sebagai manusia itu bisa dibagi menjadi tiga. Satu, memang tujuannya untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan berserah diri kepadanya. Ini semua tertuang dalam rukun Islam, syahadat, sholat dan sebagainya. Kemudian rukun iman, percaya kepada malaikat dan lain-lain. Tapi itu saja tidak cukup. Kemudian kita yang nomor dua adalah memakmurkan dunia. Ini bagian terjemahan dari ihsan. Ihsan inilah yang mungkin kurang dari kita karena kadang umat Islam agamanya bagus tapi secara kemajuan kehidupan di dunia tertinggal dari bangsa lain karena kita hanya sampai ke rukun Islam dan rukun iman saja. Tapi ihsannya belum. Ihsan ini masih kita jarang untuk mempelajari. Nah, yang ketiga ini kita kemudian menyelamatkan jiwa lain dengan mengajak kepada hal yang tersebut. Nah, ini yang dalam bahasa agama disebut dakwah. Jadi kita dalam profesi masing-masing bila mengikuti rukun Islam, iman, ihsan, kemudian berdakwah maka lengkaplah tugas kita sebagai manusia. Lanjut. Nah, ihsan itu buahnya bernama akhlak yang mulia. Diibaratkan dalam ayat tadi seperti gambar, dia pohon yang sangat kokoh akarnya, buahnya daunnya rindang, menyenangkan mata, membuat manfaat, dia berbuah. Jadi inilah gambaran
akhlak seorang muslim. Jadi kalau belum sampai ke ihsan, maka keislamannya mungkin hanya untuk dirinya sendiri, dan kita lihat seperti kondisi umat Islam secara umum sekarang. Mungkin masyarakat maju mereka lebih ihsan dulu, tapi tidak berdasarkan konsep iman dan Islam, sehingga tidak komplit. Saya kira slide berikut. Ya, saya kira itu saja. Tambahan ini nanti kalau ada permintaan dan ada waktu saja, ini tentang kegiatan COVID yang saya lakukan di Sumbawa. Tapi untuk materi cukup, saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dr. Arif Budi Witarto yang telah menjelaskan demikian detail tentang biologi molekular. Saya mencatat beberapa poin penting tentang bahwa semua yang kita alami sebagai manusia tercatat di DNA, dan dari percobaan dimencet itu diturunkan sampai 5 generasi. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Oke, sebelum kita diskusi, Pak Dudi pasti ada banyak pertanyaan karena ini menarik. Tapi sebelum itu, ini saya bacakan dulu pertanyaan dari para peserta. Ada 3 pertanyaan untuk Pak Hedi, dan ada 3 pertanyaan juga untuk Pak Arif. Mungkin Pak Hedi dulu atau Pak Arif dulu deh, biar kebalik ya Pak Hedi ini ya, karena Pak Arif masih di kokpit mobilnya. Ini pertanyaan Pak Arif yang pertama, di mana sih lokasi catatan itu terhadap info genom? Itu kalau di DNA kita itu catatannya di mana? Kemudian di chat ini dari Bu Prapti, saya sebenarnya mohon ini dituliskannya bukan di chat tapi di Q&A. Pak Budi, bagaimana perbedaan profil molekular orang jahat dengan orang yang sangat baik? Apa sudah ada informasinya? Apakah DNA-nya berbeda? Kemudian ini ada catatan sangat menarik bahwa Allah menciptakan makhluk individu dari satu yang awal atau generasio spontania. Diciptakan saat itu atau sudah didesain dengan sifat dasar dari masing-masing atom penyusunnya? Ini ada pertanyaan ke Pak Arif. Silakan dijawab Pak Dr. Arif Budi Witarto. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, catatan yang saya garis bawahi tadi, terutama dalam bentuk epigenetik, jadi yang bersifat sementara. Artinya kalau itu kemudian mempengaruhi tubuh kita, kalau kita menjalankan pola hidup sehat, maka kita akan bisa menjadi segar bugar lagi usianya, seperti masih muda dan sebagainya. Itu yang banyak diterapkan orang dengan merubah gaya hidupnya. Dan secara molekuler itu ada di epigenetik. Epigenetik bisa lewat metilasi. Kalau metilasi di gugus sitosin yang berdekatan dengan guanin, CpG, biasanya di promotor, di depan gen, jadi dia mempengaruhi ekspresi gen. Atau di mikroRNA-nya, ini mikroRNA juga fungsinya untuk mengkontrol ekspresi gen. Jadi itu. Nah, kalau secara radikal dengan tekniknya Profesor Yamanaka tadi, semua catatan bisa dihapus, sehingga yang tua bisa menjadi muda, tapi itu baru bisa diterapkan pada tingkat sel. Di individu belum. Walau nanti kalau seperti di film, seperti ada zat yang disuntik kemudian orang itu berubah total, seperti di X-Men. Itu pertama tadi, catatan itu dalam bentuk epigenetik tadi. Kemudian pertanyaan kedua tentang DNA atau genom orang baik dan orang jahat. Ada lembaga di Jerman, waktu saya pernah ke sana, itu Max Planck punya center khusus untuk penelitian itu. Jadi Max Planck Center for Molecular Psychiatry, jadi penyakit-penyakit kejiwaan. Penyakit kejiwaan, jadi kejiwaan berat. Itu secara molekuler, apa penyebabnya dan sebagainya. Kalau sekarang LGBT misalnya, tapi itu juga kan ada faktor lingkungan dan faktor genetik. Jadi mana yang lebih dominan, mungkin kasus per kasus berbeda. Nah, tapi secara genetik pun termasuk yang saya pernah baca sangat menarik,
itu DNA yang mempengaruhi poligami, menggunakan perbandingan pada hewan, karena di hewan ada yang sifatnya monogami, ada yang poligami, terus dicari kesamaannya pada manusia memang ditemukan, tapi itu kan faktornya tidak hanya secara genetik, sekali lagi juga ada faktor luar. Jadi itu pastinya saya tidak tahu persis, tapi memang ada arah penelitian-penelitian ke sana, merubah perilaku, dan penelitian itu juga di luar negeri sudah cukup banyak dilakukan. Sementara itu. Tadi pertanyaan ketiga tentang bahwa Allah menciptakan makhluk individu yang satu dari yang awal atau generasi spontania itu diciptakan berdasarkan sifat-sifat atom penyusunnya kah, Pak Arif? Mungkin itu Pak Hedi ya, nanti beliau Pak Hedi yang menjawab. Oke. Ya, Pak Hedi, ini tadi berarti pertanyaan ini ke Pak Hedi, saya tambahkan 2 pertanyaan yang lain dari Mbak Hani ya. Mbak Hani Susanti ini sudah di Biologi Cibinong ya. Pak Hedi, terima kasih atas pencerahannya. Banyak sekali yang saya dapatkan dari pemaparan Bapak. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran bahwa setiap makhluk bertasbih, hanya kita tidak mengetahui cara mereka bertasbih. Apabila saat bereksperimen menggunakan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, alga, dan lain-lain, kita sebagai peneliti sambil bertasbih, subhanallah. Apakah ada pengaruhnya terhadap hasil eksperimen? Karena keyakinan kita bahwa organisme yang kita pakai pun sedang bertasbih kepada Allah. Pertanyaan berikutnya adalah, yang sering saya, kata Mbak Hani, sering merasa bersalah saat membunuh organisme yang menjadi objek penelitian kita setelah eksperimen selesai. Mohon pencerahannya dari Pak Hedi, apakah berdosa membunuh makhluk hidup tersebut atau bagaimana cara kita berpikir yang benar menghadapi situasi tersebut, merasa bersalah karena kita menggunakan makhluk hidup sebagai eksperimen kita. Silakan, itu ada 3 pertanyaan, Pak Hedi. Di unmute dulu, Pak Hedi. Oke, pertanyaan yang pertama mungkin ya mengenai objek penelitian kita kan sedang bertasbih gitu ya. Kemudian kalau kita juga bertasbih, apakah akan mempengaruhi hasil penelitian begitu? Nah, yang saya kira perlu dijelaskan dulu bahwa tasbihnya kita tuh bagaimana, tasbih si peneliti itu bagaimana. Nah, kalau menurut saya tasbihnya peneliti itu kan ya mungkin tidak jauh-jauh dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min khalaq, yang seterusnya gitu kan. Jadi kita memang disuruh untuk diperintahkan untuk membaca ciptaan Allah itu, dan Allah mengajarkan kita lewat kalam, artinya metodologi dan sebagainya, itu tasbih. Kita bertasbih begitu. Tapi mungkin yang dimaksud mempengaruhi itu apakah kita mungkin berinteraksi langsung dengan si objek peneliti, misalkan tikus kita sayang-sayang, kemudian atau kita panggil dengan nama kesayangan, itu berarti kita udah mempengaruhi objek penelitian. Kalau itu mungkin bisa mempengaruhi hasil penelitian kalau seperti itu. Jadi untuk penelitian ambil jarak dulu gitu. Tapi tasbih kita tetap, kalau kita itu bertasbih mengikuti perintah Allah bahwa kita lagi sedang membaca bagaimana tasbihnya tikus atau tasbihnya si bakteri, ganggang, segala macam itu kan gitu. Tapi jangan kita ikut campur gitu. Memang ada penelitian bahwa tanaman itu kalau kita sering ajak bicara mungkin dia akan lebih subur begitu. Seperti itu, mungkin ada juga. Nah, dalam penelitian mungkin harus dipisahkan dulu. Jadi kita ambil jarak gitu. Yang kedua mungkin mengenai rasa bersalah ya ketika membunuh gitu ya. Nah, ini nyangkutnya ini ke etika nih. Pak Dudi mesti udah banyak tahu nih mengenai ethical clearance begitu kan ya. Jadi etika di Islam itu yang saya tahu itu adalah sederhananya begini, ajas manfaat dan mudarat begitu. Jadi kalau misalkan itu kita pertimbangkan bahwa itu banyak manfaatnya, ya silahkan dilakukan gitu. Teman, dari tatanan praktisnya bagaimana? Nah, biasanya dalam izin ethical clearance itu akan ditanya, kamu ini penelitiannya apa, butuhnya apa,
Kemudian yang akan kamu gunakan itu hewan yang bagaimana, kemudian berapa banyak yang harus digunakan, itu harus ada alasannya begitu. Kemudian cara menangkarnya bagaimana, apakah udah memenuhi ajas-ajas animal welfare begitu kan begitu. Jadi itu sudah diatur oleh orang-orang mengurusi ethical clearance saya kira. Jadi kita punya alasan bahwa kita akan membunuh itu ada manfaatnya. Nah yang susah kan kita main-main dengan hewan tuh Pak. Ya, mohon maaf kalau ada acara 17 Agustusan itu ada lomba memasukkan belut ke dalam botol itu kok saya kok nggak begitu serak ya. Masa belut kok dibuat main-main begitu gitu kan, ciptaan Allah juga tuh dia berhak untuk menikmati hidup dia dengan bebas nih, jangan buat main-main hanya untuk perayaan begitu masukin dalam botol lari-lari kitanya ketawa-ketawa seperti itu yang harus kita hindari. Jadi kalau mungkin teman-teman yang dari Jepang termasuk Pak Arief di Witarto itu mungkin ada ininya kan, ritualnya kalau kita menggunakan tikus mungkin malah pakai dupa segala macam ya saya dengar begitu. Kita harus respect kepada mereka begitu. Jadi ada alasannya berapa yang kita butuhkan itu harus punya alasan. Dan bagaimana kesehatannya itu harus ada alasan. Tapi ya pada intinya begitu, ajas manfaat dan mudarat begitu. Kemudian yang ketiga mungkin mengenai generasi spontane apa ya? Pertanyaan saya kurang jelas, tapi mungkin arahnya kepada itu didesain oleh Allah apa enggak? Ya itu didesain dari mulai awal terjadinya itu didesain. Cuman ketika terjadi pada manusia, apa maksudnya itu secara sejarah itu sampai kepada manusia itu sendiri udah mencoba untuk mendesain seperti tadi Pak Arief tadi ceritakan. Ini ada istilah sintetik biologi itu. Jadi ada terapi gen segala macam itu strukturnya mulai dirubah sama kita. Nah ini yang menjadi pertanyaan, apakah seperti ini benar atau tidak? Dan itu sudah menjadi pertanyaan banyak orang. Dan itu harus kita jawab pertanyaan seperti itu. Nah itu larinya ke etika juga nanti. Tetapi ketika kita memutuskan etika, first of all itu kita harus tahu data yang betul itu bagaimana sebetulnya. Jadi data mengenai makhluk hidup itu secara total itu bagaimana. Jadi kita harus tahu dulu. Kalau kita tidak tahu itu, kemudian kita memutuskan apakah ini halal atau haram, nggak bisa. Itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih penjelasan Dr. Hedi maupun Dr. Arief. Ini kita tunggu nih Pak Dudi, ini pasti banyak sekali yang beliau akan sampaikan. Pak Dudi pasti ada pertanyaan-pertanyaan tentang masalah konsep biologi ini, terutama yang tadi disampaikan oleh Dr. Hedi, ada self-regulation, kemudian Dr. Arief menyampaikan bahwa DNA kita itu mencatat seluruh yang kita alami, bahkan diturunkan sampai ke 5 generasi kalau dari Mencit tadi. Nah, ini Pak Dudi silakan memberikan tanggapan dan pertanyaan yang menukik kepada dua narasumber kita. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih ya Pak Arief, Pak Hedi. Kita sudah bertambah ilmunya nih pada siang hari ini. Dan seperti biasa nanti slide-nya kan disimpan ya Pak Agus ya, PowerPoint-nya. Ini waktunya tidak panjang lagi. Mungkin saya hanya ingin mengangkat dua isu ya, yang sekaligus mungkin perlu kita diskusikan gitu. Pertama tentang surat Al-An'am ayat 98 yang tadi Pak Hedi kutip ya, di mana Al-Quran mengisyaratkan bahwa Allah menciptakan semuanya itu dari nafsin wahidah begitu ya, dari generasio spontaneo tadi itu ya. Menurut saya kita perlu hati-hati di dalam menginterpretasikan. Betul kata Pak Hedi, ayatnya sama, tapi interpretasi bisa bermacam-macam Pak ya. Tadi di dalam terjemahan yang dikutip oleh Pak Hedi itu kan ada dalam tanda kurung Adam ya, Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu adalah kesimpulan dari si penafsir atau si interpreter itu. Nah, yang ingin saya kemukakan di sini, kalau kita baca ayatnya secara lebih seksama begitu kan, ayat itu kan mengatakan, saya lihat dulu di Al-Qur'annya ya supaya lebih tepat. Walladzi khalaqakum walladzi ansha'akum min nafsin wahidah. Itu kalimatnya itu. Dialah Allah ansha'akum yang menciptakan kalian,
Ini khitabnya itu kepada kum. Kum itu ya kita manusia. Ansha'akum min nafsin wahidah. Dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Makanya para penafsir menafsirkan nafsin wahidah itu adalah Adam. Adam itulah tempat seluruh manusia itu berujung. Kita semua, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, ujungnya adalah Adam. Itu bapak moyang kita. Gitu kan. Nah, jadi ayat itu sebetulnya memang terbatas. Dia berbicara tentang penciptaan kita manusia, dimulai dari Adam. Nah, memang perdebatan berikutnya, Adam itu dari mana awalnya? Apakah Adam itu diciptakan baru sama sekali oleh Allah? Ataukah ada entitas lain, entitas biologis lain sebelum Adam yang kemudian melahirkan Adam, begitu kan? Nah, saya jadi teringat dulu diskusi dengan tim dari Ayat Kauniyah, ketika menurut ilmu molekular biology, teori evolusi itu memang benar adanya. Segala sesuatu itu berevolusi, termasuk kemungkinan bahwa Adam juga hasil evaluasi, hasil evolusi dari makhluk sebelumnya. Sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa Adam itu memang keturunan makhluk hidup sebelumnya. Sehingga akhirnya berkembang bahwa tidak mustahil memang kita manusia itu juga keturunan dari makhluk sejenis kera, begitu. Itu perdebatannya. Nah, tetapi dalam hal ini, saya rasa kita menginterpretasikan hal seperti itu juga harus berpegang kepada Al-Quran. Saya waktu itu mengatakan bahwa kalau saya meyakini bahwa Adam alaihissalam itu diciptakan utuh, berbeda dari yang lain. Dan itulah yang dimaksud Allah menciptakan makhluk yang satu itu dari tanah. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Inilah penafsiran saya juga yang mungkin bisa salah ya. Karena dalam surat As-Sajdah, surat ke-32, ayat 7 sampai 9 ya. Di mana Allah berfirman, Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insana min tin. Dialah Allah yang selalu menyempurnakan penciptaannya, wa bada'a khalqal insana min tin, dan memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian menjadikan keturunannya dari air mani yang hina. Dari air yang hina itu. Wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dari saripati air yang hina. Jadi ayat ini jelas menurut saya bahwa dia memulai penciptaan manusia. Ini insan yang diciptakan. Ini bukan penciptaan makhluk lain ya, tapi penciptaan insan manusia. Bada'a khalqal insani min tin. Memulai penciptaan manusia dari tanah. Nah, Adam itulah yang diciptakan dari tanah, bukan dari makhluk biologis sebelumnya. Karena jelas ayat itu mengatakan bada'a, memulai penciptaan insan manusia dari tanah, yaitu Adam. Tsumma ja'ala naslahu, kemudian menciptakan keturunannya, yaitu keturunan Adam dari sulalatin min ma'in mahin. Dari saripati air yang hina, yaitu air mani itu. Nah, jadi kalau menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan nafsin wahidah, termasuk Al-An'am ayat 98, dengan tafsir ayat Sajadah ayat 79, menurut saya tidak ada alternatif lain kecuali kita meyakini bahwa Adam itu memang makhluk biologis yang utuh diciptakan oleh Allah, bukan keturunan makhluk biologis sebelumnya. Jadi bukan melalui proses evolusi. Ya, tetapi dimulai dari tanah, yaitu Adam, dan keturunannya dari saripati air yang hina. Jadi menurut saya memang menafsirkan Al-Quran juga harus dengan Al-Quran yang lain untuk bisa membatasi imajinasi dan juga dugaan-dugaan zon kita. Kita gunakan ayat lain untuk menafsirkannya. Jadi kembali kepada ayat Al-An'am ayat 98 itu dalam pemahaman saya, wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah, itu terbatas pada penciptaan manusia, bukan makhluk hidup secara luas ya di muka bumi ini, bukan, tapi tentang manusia. Ansha'akum, dialah yang menciptakan engkau kalian gitu ya, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Nafs yaitu Adam alaihissalam gitu ya.
Nah, kemudian yang kedua, tentu hal ini bisa terus didiskusikan ya Pak Hedi dan Pak Arief ya, tapi barangkali saya ingin mengemukakan itu salah satu cara pikir, konstruksi pemikiran di dalam menafsirkan Al-Qur'an begitu. Nah, yang kedua, yang terakhir mungkin dari saya, sebetulnya banyak yang lain catatan saya tapi waktu juga yang membatasi ya. Tadi ada pertanyaan menarik gitu dari siapa Bu Hani ya kalau tidak salah. Apakah kita sebagai peneliti ketika melakukan penelitian objeknya adalah makhluk-makhluk hidup itu yang kita yakini mereka juga bertasbih, kemudian apakah ketika kita bertasbih kemudian akan mempengaruhi hasil eksperimentasi? Nah, itu pertanyaan menarik ya dan esensial menurut saya karena itu menyangkut ontologi dan epistemologi dari ilmu ini. Karena kalau jawabannya positif terhadap pertanyaan itu, ya berarti para peneliti ateis yang tidak pernah bertasbih itu tidak akan pernah menghasilkan hasil yang positif begitu ya, harus dengan tasbih. Nah, ini memang diskusinya adalah diskusi ontologi dan epistemologi dari ilmu. Saya termasuk yang berkeyakinan bahwa ilmu alam itu adalah netral. Siapapun yang melakukan penelitian dengan kaidah ilmiah yang memang itu juga hukum Allah gitu ya, dia akan memperoleh hasil yang sama. Mau sambil tasbih, mau sambil mengimani atau tidak mengimani Allah, hasilnya kan sama gitu. Dan itu sudah terbukti kan, kita harus mengakui bahwa ilmu-ilmu yang sekarang, sains modern yang ada di kita ini itu produk dari orang-orang yang ateis dan agnostik paling tidak begitu ya. Yang mungkin Pak Hedi kenal Richard Dawkins ya, seorang molecular biologist juga yang menjadi garda terdepan di dalam mempropagandakan ateisme. Secara keilmuan sebagai molecular biologist dia diakui oleh seluruh dunia. Kalau orang mendengar namanya konon, ya Pak Arief ya, mungkin Pak Arief pasti tahu lah Richard Dawkins itu. Kalau orang mendengar namanya, orang itu sudah kagum dan aplaus lah buat dia gitu ya, sebagai ilmuwan terkemuka. Ya. Dia itu ateis tulen. Bukan hanya ateis untuk dirinya, tapi dia rajin mempropagandakan paham ateismenya itu. Dan bahkan menulis buku kan, menulis buku yang membantah atau memaparkan tentang saya lupa namanya, God Delusion judul bukunya bahkan menyebut itu, God Delusion, bahwa Tuhan itu hanya fata morgana aja gitu ya, tidak ada sebetulnya. Nah, kalau seandainya ilmu itu bersifat tadi, kalau kita melakukan eksperimentasi kemudian kita bertasbih, insya Allah hasilnya baik, tentu orang-orang seperti Richard Dawkins tidak akan menghasilkan ilmu yang baik lah ya dalam ilmu molecular biology ya. Atau tadi juga Pak Arief menyebutkan kan siapa namanya Rudolf itu kan orang yang ateis bahkan bunuh diri begitu ya. Tetapi itu hasil penelitiannya berdasarkan kaidah ilmiah itu hasilnya baik dan diakui sampai sekarang hasilnya memang teruji begitu ya. Jadi menurut saya pada akhirnya tidak ada pengaruhnya begitu ya antara tadi ketika kita melakukan eksperimentasi dengan atau tanpa tasbih begitu ya. Ilmu itu netral sepanjang manusia itu mau ateis atau bukan melakukannya dengan kaidah-kaidah ilmiah, dengan kaidah ilmiah yang tepat, insya Allah akan sampai kepada ilmu itu. Gitu. Itu aja barangkali menurut saya catatan dari diskusi kita ini yang mungkin nanti bisa juga didiskusikan lebih jauh lagi gitu ya. Makasih Pak Agus. Terima kasih Pak Dr. Dudi Hidayat yang ini memang sangat luas pengetahuannya ya, karena beliau orang ahli kebijakan, sangat bijak ketika membuka Al-Quran dan sebagainya. Mungkin ini untuk Pak Dr. Hedi Julistiono saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab dan memberikan komentar terakhir siang ini. Juga nanti berikutnya Dr. Arief Budimanto saya kasih kesempatan 1 menit sebelum kita tutup. Silakan Pak Dr. Hedi. Komentar untuk saya Pak. Pak Dudi tadi yang menyatakan 2 hal tadi perlu dikomentarin. Kalau tidak perlu langsung aja closing statement dari Pak Hedi tentang hari ini. Oh ya, begitu Pak. Nah, saya juga punya pengalaman bahwa ini memang perdebatannya akan panjang Pak. Jadi saya kira nggak bisa kita bicarakan di sini 1-2 jam gitu. Lebih baik nanti kita kumpul-kumpul lagi ngopi-ngopi di lain waktu. Okay. Tapi biasanya itu akan panjang sekali. Memang ada
pendapat seperti itu Pak. Saya setuju dengan Pak Dudi gitu. Oke. Terima kasih Pak Dr. Hedi. Iya. Ada lagi mau disampaikan? Enggak Pak, kalau dari Pak Dudi Oke. saya segitu saja. Oke. Silakan Pak Dr. Arif Buditarto, closing statement dari Anda. Terdengar suara noise-nya, tapi nggak masalah. Silakan. Terima kasih Pak Agus, Pak Dudi untuk ulasannya tadi. Mungkin closing statement, jadi sangat menarik konsep bahwa tubuh kita ini dinamis. Setiap tahun kita berubah. Cuma catatan yang kita lakukan sendiri tanpa sadar ini yang membuat kita menjadi seperti sekarang. Jadi kita terus diberikan kebebasan untuk ingin menjadi orang seperti apa sampai akhir hayat. Jadi itu sesuatu yang kita bisa terus usahakan untuk menuju kebaikan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Dr. Arif Buditarto, Dr. Hedi Julisiono, dan Pak Dr. Dudi Hidayat atas berbagai pengetahuan dan ilmunya ya. Seperti kita harapkan ternyata dalam konsep biologi ada kesetimbangan, kemudian ada regulasi, kemudian oleh Dr. Arif tadi dijelaskan bahwa itu dalam DNA kita itu tercatat bahkan setiap tahun. Kita berulang tahun itu 99 sel kita itu telah berganti, tapi karena itu membawa catatan dari sel sebelumnya, kita masih tetap seperti kita, tapi bertambah tua gitu ya Pak Arif ya. Kalau sel puncak itu nanti berhasil, semoga Pak Dudi di ulang tahun ke-55 nanti tetap seperti usia 15 tahun gitu ya. Akan lebih mudah gitu. Oke Bapak dan Ibu, sebagai penutup acara ini kami terima kasih pada Bapak dan Ibu yang bertanya. Mohon maaf tidak bisa kami bacakan karena banyak ya, dari Mas Hari Septanto dari Lapan, Pak Arwan, Bu Elis Herliana, Bu Elida Yusma, Bu Dokter ini ya, mohon maaf belum kita bisa bacakan, insya Allah kita nanti bisa tanyakan yang lain lagi. Kemudian dari Mbak Tati Kusnaiti, juga Pak Rohmadi Serpong, ini yang selalu aktif hadir di sini. Ini pertanyaannya menarik, tapi karena waktunya tidak ada, mohon maaf tidak itu. Dan izin sebagai penutup, insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan dengan ini ya, tentang masa sosiologi. Jadi insya Allah pekan depan kita akan kedatangan tamu Prof. Adlin Sila sebagai Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama. Beliau baru saja dilantik oleh Pak Menteri, Kepala Balitbang sebagai Kepala Pusat yang baru. Dan ada Prof. Dwi Purwoko dari peneliti utama di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya. Bagaimana kita masyarakat ini berubah? Mungkin konsep besarnya perubahan sosial kita akan bahas, tapi mungkin fokus kepada perubahan kita dalam beragama selama pandemi COVID ini. Demikian dari kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Ada 45 orang dan sekarang tinggal 41. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini meningkatkan iman dan takwa kita. Dan semoga kita semua tetap sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari kita di era pandemi COVID-19 ini. Bersama-sama kita beristighfar kepada Allah SWT. Astagfirullahaladzim. Dan kita baca kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pekan depan hari Selasa di jam yang sama dari pada zuhur sampai jam 2. Dan sekali lagi kami informasikan mulai Agustus kita akan pindahkan acara dialektika ini dari hari Selasa ke hari Kamis agar Bapak dan Ibu yang berpuasa tidak perlu mikirin makan siang, dan semoga kita bisa terus berlanjut menimba ilmu dari Masjid Baitul Hikmah Lipi Jakarta ini. Sebagai moderator saya Agus Sonal Sukri, memohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif, Pak Hedi, semuanya. Terima kasih semuanya.